Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda-Ananda semuanya? Semoga Ananda-Ananda semuanya masih diberikan kesehatan yang sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi Covid yang menyerang negara kita pada saat ini. Sebelumnya, Bapak atas nama Muhammad Ilham Bayu, guru dari SMP Negeri 1 Tualang yang mengajar bidang studi Budaya Melayu Siak, akan menyampaikan beberapa materi pada video berikutnya. Untuk itu, Bapak harap Ananda-Ananda semuanya dapat mengikuti pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pikiran dan ketenangan di dalam mempelajari budaya Melayu Siak yang akan Bapak sampaikan nanti. Oke, selesai. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran pertama, Bapak akan menyampaikan beberapa kompetensi dasar pada pembelajaran budaya Melayu Siak. Yang pertama, konsep dasar atau kompetensi dasar di dalam mempelajari budaya Melayu Siak. Siswa nantinya dapat memahami tentang konsep, bentuk, ciri-ciri, dan jenis tentang alat-alat musik tradisional yang berada di daerah Siak. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa nantinya dapat mempraktekkan cara memainkan alat-alat musik tradisional dengan vokal maupun secara berkelompok. Dan untuk materi selanjutnya, inilah materi yang pertama. Berawal dari pandangan Aristoteles tentang seni sebagai pengungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, kiranya dapat diterjemahkan bahwa seni merupakan wujud dalam diri manusia itu sendiri. Filosofi kesenian Melayu. Kesenian berhubungan erat dengan masyarakat, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kesenian Melayu Siak contohnya, kesenian yang berada di daerah Siak sangat beragam, mulai dari alat musik tradisional, tarian, syair, maupun tempat-tempat bersejarah dan lain-lain. Jenis kesenian Melayu Siak. Secara umum, kesenian dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yakni seni pertunjukan, seni rupa, dan seni sastra. Orang Melayu menempatkan seni musik tidaklah serta-merta sebagai seni pertunjukan, namun bisa saja sebagian dari tradisi. Sama halnya dengan tarian Zapin Siak dan tari olang-olang. Tari rentak bulian dan tari orang-orang lebih merujuk kepada ritualnya dibandingkan dengan unsur-unsur pertunjukan. Tidak seperti halnya tarian Zapin Siak yang lebih kepada seni pertunjukan dengan diiringi beberapa alat-alat musik tradisional. Macam-macam alat tradisional Siak. Alat musik Melayu dapat diklasifikasikan berdasarkan bunyinya, yakni pada bagian perkusi dan melodis. Kategori alat musik tradisional daerah Siak pada bagian melodis antara lain: yang pertama, gambus. Gambus merupakan salah satu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini memiliki fungsi sebagai pengiring tarian zapin dan nyanyian pada waktu diselenggarakan pesta pernikahan dan syukuran. Gambus terbuat dari kayu yang lembut seperti kayu nangka, mahoni, maupun dari batang kelapa, menyesuaikan dengan daerah setempat. Gambus yang berada pada daerah Siak dikenal dengan nama gambus selodang, yang memiliki 7 senar dengan nada D, A, E, A. Berbeda dengan gambus Arab yang dikenal dengan nama gambus Oud yang memiliki 12 senar dan berbentuk besar. Yang kedua, akordion.
Akordeon merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditarik dan ditekan. Nada akordeon sendiri hampir sama dengan nada alat musik piano maupun rekorder dan sejenisnya. Yang ketiga, nafiri. Nafiri merupakan alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian maupun gerak silat yang dikombinasikan dengan alat gendang panjang. Yang keempat, rebab. Rebab merupakan alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara digesek. Rebab memiliki 3 senar pada permukaannya. Rebab biasanya dimainkan untuk mengiringi gerakan silat. Adapun alat musik tradisional Melayu Siak yang masuk ke dalam kategori bagian perkusi antara lain, yang pertama, kompang. Kompang ialah jenis alat musik tradisional yang populer bagi masyarakat Melayu. Alat musik ini tergolong dalam kumpulan alat musik gendang. Kulit kompang biasanya dibuat menggunakan kulit kambing betina. Namun, ada juga yang menggunakan kulit lembu, kerbau, dan getah sintetik. Kompang dimainkan dengan cara dipukul dan berkelompok. Biasanya, kompang sangat sering digunakan untuk menyambut tamu-tamu besar, pernikahan, maupun acara syukuran. Selanjutnya ada gendang tumbuk. Gendang tumbuk merupakan alat musik tradisional yang berbentuk kecil seperti drum. Gendang tumbuk sendiri dimainkan dengan cara dipukul dan sering digunakan untuk mengiringi sebuah tarian maupun pada acara berzanzi. Selanjutnya ada gendang bebano. Gendang bebano ialah gendang berbentuk bundar dan pipih. Bingkai berbentuk lingkaran kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Gendang bebano biasanya dimainkan dengan cara dipukul dan digunakan untuk mengiringi tarian dan lagu zapin. Selanjutnya, gendang panjang. Gendang panjang adalah gendang berbentuk pipi dan panjang. Gendang panjang biasanya dimainkan dengan cara dipukul dan digunakan untuk mengiringi gerakan silat. Gendang panjang selalu dimainkan oleh 2 orang, yaitu induk dengan ukuran yang lebih besar dan anak untuk ukuran yang kecil. Selanjutnya, tambur. Tambur adalah sejenis alat musik gendang yang besar seperti beduk dan menggunakan stik sebagai pemukulnya. Tambur biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah tarian berkelompok. Marwas adalah sebuah alat yang berbentuk gendang kecil. Biasanya marwas digunakan untuk mengiringi tarian zapin. Selain kategori perkusi dan melodis, alat musik tradisional Malaysia ada juga yang masuk dalam kategori perkusi melodis, yakni yang pertama, gong. Gong merupakan sebuah alat musik yang terbuat dari campuran logam dan berbentuk pipih. Biasanya, gong dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan stik yang ujungnya dilapisi kain. Alat musik gong biasanya sering digunakan untuk mengiringi musik silat. Selanjutnya, gambang. Gambang merupakan salah satu alat musik yang terbuat dari kayu dan berbentuk persegi panjang. Gambang biasanya dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik dan digunakan untuk mengiringi tarian. Dan yang terakhir adalah talempong. Talempong ialah jenis alat yang terbuat dari campuran logam dan berbentuk kecil. Biasanya, talempong dimainkan dengan menggunakan stik dan digunakan untuk mengiringi sebuah tarian dan musik silat. Itulah tadi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi ananda-ananda semuanya. Pesan Bapak, jangan lupa stay at home. Jaga selalu kesehatan dan jangan lupa memakai masker serta cuci tangan, dan jagalah kebersihan pada lingkungan sekitar. Karena keluarga adalah prioritas utama pada kondisi yang menyerang negara kita pada saat ini. Untuk itu, Bapak sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.